Cek, cek, cek. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Amma ba'd, fa ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita panjatkan pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan kita alhamdulillah. Alhamdulillah atas nikmat-nikmatnya, alhamdulillah atas taufiknya, pertolongannya, alhamdulillah atas kebaikan-kebaikan yang terus Allah turunkan kepada hamba-hambanya. Dan pada kesempatan malam hari ini kita mendapatkan kebaikan yang besar. Allah mudahkan kita untuk berada di majelis ilmu. Fa nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yaj'ala hadzal majlis majlisan mubarakah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan majelis kita pada kesempatan malam hari ini Allah jadikan sebagai majelis yang diberkahi olehnya. Amin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan memanfaatkan beberapa menit ke depan sebagaimana biasa menunggu waktu salat Isya. Kita manfaatkan untuk membaca dan mengambil faedah dari kitab Bahjatu Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar fi syarhi Jawami'il Akhbar, karya Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, salah seorang ulama yang wafat pada tahun 1376 Hijriyah. Dan kita masuk ke Al-Hadis Al-Hadi Wal-Ishrun, masuk ke hadis yang ke-21. Disebutkan di sini oleh beliau an Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Aisyah ummul mukminin Siddiqah bintu Siddiq radhiyallahu taala anha, qalat, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ashrun minal fitrah, ada 10 yang termasuk dari fitrah. Disebutkan satu persatu. Setelah disebutkan ada 10, kemudian sebutkan satu persatu. Jadi menyebutkan secara umum, ya. Kemudian menyebut mestinya menjadi dari yang
memberikan tapi kalau tidak disebut kalimat angkanya mungkin akan sudah menyebutkan semuanya padahal belum lengkap. Apa saja? Yang pertama qassis syarib, yaitu yang pertama adalah mencukur apa? Atau merapikan ya. Merapikan kumis. Ini yang pertama. Yang kedua, wa ifa'il lihyah, membiarkan jenggot, membiarkan tidak dipotong. Wasiwak, juga siwak. Ini apa? Menggunakan kayu siwak itu untuk membersihkan mulut atau membersihkan gigi, membersihkan lidah juga. Wastinsyaqil ma, dan istinsyak, menghirup air dengan menghirup air dengan hidung. Istinsyak. Ini apa namanya? Menggunakan mengambil air dengan tangan kemudian dihirup dengan hidung kemudian dikeluarkan. Menarik air dengan hidung itu namanya istinsyak. Ini juga termasuk dari fitrah. Wa qassul adhafir, dan merapikan atau memotong kuku. Wa ghuslil barajim, dan membersihkan barajim. Barajim itu lekukan-lekukan yang ada di apa ini? Jari, lekukan-lekukan yang ada di sendi-sendi jari. Ini barajim. Membersihkan barajim. Wa natfil ibti, dan mencabut rambut ketiak. Di sini kalimatnya dengan mencabut, bukan dengan memotong. Ya. Kalau kumis dengan memotong, bukan dicabut, dengan dirapikan. Kalau ketiak dengan dicabut. Wa halqil anah, dan mencukur. Nah, ini kalau ini cukur. Apa ini? Rambut kemaluan. Ini dicukur, bukan dicabut. Wantiqasil ma, yakni listinja, dan membersihkan tempat keluarnya najis. Setelah buang air besar atau buang air kecil, kemudian membersihkan tempat keluarnya najis tadi, jalan depan dan jalan belakang. Ya. Qala rawi, kemudian dikatakan rawi, nasitul ashirah, saya lupa yang ke-10, illa an takunal madmadah, tetapi tidak ada lain kecuali madmadah, itu berkumur-kumur. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini ada fitrah. Apa itu fitrah? Dikatakan oleh Allahu ibadah, khalaqallahu ibadahu 'alaiha. Fitrah adalah akhlak yang Allah menciptakan, atau sifat yang Allah menciptakan hamba di atas akhlak ini, di atas sifat ini. Ya. Jadi pada asalnya ini tidak akan ditolak. Pada asalnya orang itu akan senang menerimanya ini. Sesuatu yang sesuai dengan apa? Sesuai dengan hal yang bermaslahat
bagi manusia. Nah, ini pada asalnya orang itu senang dengan yang disebutkan di 10 ini, menerima. Tidak akan menolak. Ketika dia memang masih berada di atas fitrahnya, maka ketika disuruh untuk melakukan yang 10 ini sesuatu yang akan diterima. Nah, karena Allah menciptakan hamba-hambanya di atas menerima dari perkara-perkara ini, menjadi sesuatu yang sudah tertanam di hati hamba. Wa ja'alahum mafturin 'alaiha. Dan Allah telah menjadikan manusia itu di atas fitrah terhadap 10 perkara ini. Ya. Ala mahabbatil khair wa isarihi. Karena ini terkait dengan hal yang sifatnya adalah kebaikan, dan manusia itu suka dengan kebaikan. Wa karahatis syarr wa daf'ihi. Dan manusia itu membenci dengan kejelekan, akan menolak kejelekan. Nah, ini semuanya baik, semuanya. Yang fitrah ini semuanya baik, nggak akan ditolak. Wa fatarahum hunafa musta'iddin li qabulil khairi wal ikhlas lillah. Begitu pula Allah juga menjadikan manusia itu di atas fitrah untuk siap menerima kebaikan, untuk siap ikhlas lillahi ta'ala wa taqarrub ilaihi, mendekatkan diri kepada Allah. Wa ja'ala ta'ala syara'i'a al-fitrah naw'ain. Dan Allah menjadikan syariat fitrah itu ada 2 macam. Ya, fitrah itu ada dua macam. Ahaduhuma, yang pertama, atau ahadihima, yang pertama, yutahhirul qalb war ruh. Ya, bahwa Allah telah menjadikan manusia di atas fitrah dengan membersihkan hatinya dan membersihkan ruhnya. Ya, jadi manusia itu kan terdiri dari dua dimensi. Itu manusia, ada badan, ada ruh. Makanya nanti kalau di akhirat yang dibalas badannya atau ruhnya? Hah? Ya dua-duanya. Karena yang berbuat adalah ruh dan badannya. Yang berbuat itu ruh dan badannya. Kalau nggak ada ruh, ya sudah mati. Dan ruh ini melakukan apa? Kebaikan, membuat anggota badan berbuat apa? Baik. Gitu. Jadi ada amalan-amalan hati. Ini yang dibutuhkan oleh ruh. Jadi ada ruh, ada badan. Sebagaimana badan butuh makan, ruh juga butuh makan. Cuma seringnya kita mikirkan badan daripada ruh. Ya, ruhnya nggak dikasih makan. Ruhnya itu butuh apa? Zikir, butuh baca Quran, ya. Butuh ibadah untuk makanannya ruh, ya. Sehingga menjadi ruh yang hidup, yang tidak sakit. Nah, cuma kita biasanya kalau sakit badannya langsung cari obat, nah, mungkin langsung ke dokter bahkan kalau yang sakit badannya. Tapi yang sakit ruhnya ya dibiarkan aja. Nah, padahal nanti balasannya akan mengenai dua-duanya. Jadi ketika berbuat maksiat, yang berbuat maksiat ya roh dan badan. Ketika berbuat taat, yang berbuat taat juga roh dan badan. Sehingga nanti ya yang dibalas dua-duanya. Makanya nanti roh akan dikembalikan. Roh nanti pada saat hari kebangkitan setelah badan itu tumbuh dari alam barzah, tumbuh badannya dulu, tapi belum hidup. Tapi sudah tumbuh. Kayak janin ketika di perut ibu, tumbuh dia, berkembang dari mulai segumpal darah atau sebelumnya air mani, kemudian jadi segumpal darah, jadi segumpal daging. Apakah sudah hidup? Belum, sampai ada ruhnya baru kemudian hidup. Maka begitu pula manusia bangkit dari alam barzah, alam kuburnya, tumbuh, tapi belum hidup. Akan dikembalikan lagi ruhnya untuk mendapatkan balasan. Karena memang yang mendapatkan balasan adalah badan dan ruhnya. Ya. Nah, fitrah yang pertama adalah fitrah yang
terkait dengan apa? Hati. Allah mensucikan hati dan Allah mensucikan ruh. Dengan apa? Dengan iman. Jadi manusia itu punya fitrah beriman. Manusia itu punya fitrah menerima iman, untuk menerima keimanan, akan meyakini apa yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Nah, ini al-iman billah wa tawabi'ihi, itu sesuatu yang pada asalnya telah difitrahkan oleh Allah kepada manusia. Ini manusia akan menerima. Meskipun ini perkara yang apa? Perkara yang ghaib. Perkara yang ghaib. Tapi manusia akan menerima. Karena meskipun ini ghaib, tapi memang Allah telah fitrahkan manusia untuk menjadi orang yang beriman dengan yang ghaib. Maka diajak kepada beriman kepada yang ghaib akan menerima. Wa tawabi'ihi, dan hal-hal yang berkaitan dengannya, min khaufihi, dari takut kepada Allah, wa rajaihi, berharap kepada Allah, mahabbatihi, mencintai Allah, wal inabah ilaihi, dan kembali kepada Allah. Ini sesuatu yang sifatnya fitrah. Untuk diajak kepada itu bisa. Ini ya tergantung siapa yang mengajak. Kalau yang mengajak adalah orang-orang yang beriman, ya dia akan menjadi orang yang beriman dan dia siap, tidak akan menolak. Qala ta'ala fa aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallah allati fatara an-nasa 'alaiha, dan tegakkan wajahmu untuk agama yang lurus yang telah difitrahkan oleh Allah kepada manusia. Ya, manusia itu pada asalnya akan menerima agama Allah, akan menerima agama Allah. Ya. Disebutkan dalam hadis, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi dilahirkan di atas fitrah. Terus kenapa kok jadi ada Yahudi? Kenapa ada jadi Nasara? Ya karena ada yang merubah. Kalau tidak, maka tidak. Di sini yang disebut adalah yang merubahnya. Fa abawahu alladhi yuhawidanihi aw yumajjisanihi aw yunassirani aw yumajjisani. Maka kedua orang tuanya lah yang membuat dia Yahudi, atau membuat dia menjadi Nasara, atau membuat dia jadi Majusi. Siapa yang merubah? Orang tua. Di sini tidak disebutkan dan orang tuanya yang membuat dia menjadi Muslim, enggak begitu. Enggak dikatakan dan orang tua lah yang merubah dia jadi Muslim, tidak. Karena memang asalnya Muslim. Tapi kok jadi Yahudi? Orang tuanya yang merubah. Jadi dia telah berubah dari fitrahnya. Berubah dari fitrahnya karena yang disampaikan kepada dia sesuatu yang bertentangan dengan fitrah. Jadi dia telah berubah. Kalau di atas Islam, dia masih di atas fitrah, belum dirubah. Ya. Kemudian diteruskan di sini ayatnya, la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus salata wa la takunu minal musyrikin. Fahadhihi tuzakkin nafsi wa tutahhir qalbi wa tunammihi wa tadhhabu anhu al-afat. Tudhibu anhu al-afat bil akhlaq al-jamilah atau tahlihi bil akhlaq al-jamilah. Tidak ada an-nya di sini. Ya. Wa tahlihi bil akhlaq al-jamilah wa hiya kulluha tarji'u ila usulil iman wa amal al-qulub. Ini yang pertama lah ya. Yang ini fitrah yang pertama yang Allah fitrahkan pada manusia akan menerima agama Islam, akan menerima iman, akan menerima iman. Makanya sebetulnya harusnya memang yang dilakukan oleh kita adalah memperkuat iman dulu, memperkuat iman sebelum yang lain-lainnya. Karena fitrahnya itu di atas iman, tinggal dikuatkan, ditanamkan, dikuatkan, diyakinkan. Ya. Jadi terus diingatkan tentang
Allah, kita ingat terus keagungan Allah, kita ingat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala dan lemahnya selain Allah dan kehebatan Allah, luar biasanya Allah, terus kita tanamkan ya, pada diri kita. Kemudian iman kepada malaikat-malaikat Allah, kepada kitab-kitab Allah, rasul-rasulnya, hari akhir. Ini kalau betul-betul tertanam di dalam hati, maka nanti akan mendorong kita melakukan kebaikan. Yang kebaikan itu dilakukan karena iman. Ini yang agak jarang. Biasanya kebaikan yang kita lakukan kadang kebiasaan saja. Padahal harusnya karena iman. Karena Allah, kita berwudu misalnya. Kita kalau berwudu, kalau orang yang betul-betul tertanam keimanannya, dia akan apa? Akan melakukannya karena ada seakan-akan ada panggilan dari Allah. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ila shalah, kalau kalian mau salat, faghsilu wujuhakum, maka berwudulah dengan mencuci wajah-wajah kalian. Jadi kita lakukannya karena ada panggilan Allah yang memanggil orang-orang yang beriman. Puasa juga begitu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Jadi bukan karena yang lainnya puasa terus ikut puasa, tidak. Tapi didorong karena iman. Salatnya juga begitu, karena iman. Sehingga dia melakukannya meskipun tidak ada yang melihat, dia akan tetap melakukannya. Dia tidak akan meninggalkannya karena memang dia punya iman gitu. Nah, dahulu salaf itu begitu, para sahabat itu dahulu mempelajari iman terlebih dulu. Menanamkan keimanan yang merupakan fitrah Allah, yang Allah fitrahkan pada manusia, ditumbuhkan lebih dulu. Nah, maka disebutkan dalam asar, kunna nata'allam al-iman qabla al-Qur'an. Kami belajar iman dulu sebelum belajar Qur'an. Setelah kami belajar iman, terus kami baca Qur'an, akibatnya apa? Akibatnya bertambah iman kami dengan sebab baca Quran, kayak gitu. Nah, kalau sebagian kita kan baca Quran biasa-biasa aja. Nah, padahal orang yang beriman itu idza tuliyat alaihi ayatuhu zadathum imana. Orang yang beriman yang sesungguhnya kalau dibacakan ayat-ayat Allah bertambah imannya gitu. Karena memang dia belajar iman lebih dulu, menguatkan iman lebih dulu, sehingga ketika baca Quran imannya apa? Bertambah. Nah, kadang-kadang kita kurang dalam hal masalah keimanan, kurang, sehingga baca Quran ya nggak ada pengaruhnya, kebiasaan saja, setiap hari selembar. Targetnya apa? Hatam, targetnya hafal mungkin gitu. Jadi fokusnya kepada itu saja, tidak bertanya-tanya, loh saya membaca kok tidak ada pengaruhnya ya, saya membaca kok tidak membuat saya semakin takut kepada Allah, tidak dipertanyakan itu di dalam dirinya. Ya, ini kekurangan kita. Yang harusnya baca Quran itu menambah keimanan, menambah takut kepada Allah, menambah cinta kepada Allah. Ya, jadi jangan hanya fokus kepada membaca. Mungkin malah kita nggak fokus dua-duanya, baca ya enggak. Apalagi tambah iman dengan membaca. Ada di sana yang fokus dengan membaca, masya Allah, tajwidnya apanya, tapi itu saja, bacaannya bagusnya suara, akhirnya dia membaca Quran untuk dilombakan saja. Sampai ada yang fokus pada Quran luar biasa, ngerti ayatnya, hafal. Ayat ini dalam surat apa, ayat yang keberapa, hafal. Di sebelah mana, pojok atas, kanan, bawah, hafal. Nah, itu ya sebetulnya nggak perlu sampai ke situ. Tapi yang paling inti adalah mengamalkannya, terpengaruh ketika membacanya, itu yang paling penting. Itu yang paling penting di sisi itu. Karena di sini ada fitrah yang telah Allah tanamkan pada manusia berupa keimanan untuk dikuatkan. Ini fitrah yang pertama. Yang kedua adalah ma ya'udu ila tadhhiri dhahir wa nadhafatihi. Fitrah yang terkait dengan kebersihan secara zahir. Kalau tadi ruh ya, yang tadi ruh, sekarang zahir, kebersihan secara zahir ya.
kesucian secara zahir, wa daf'i al-awsakh wal akdhar anhu, dan terjauh dari kotoran. Itu fitrah. Fitrahnya orang itu begitu. Nah, dengan hal-hal yang sifatnya mengotori itu nggak suka, asalnya gitu. Dengan bau rokok itu asalnya nggak suka itu. Yang fitrah itu. Tapi kalau sudah kerusak yang merokok, dia nggak bisa nyebutkan satu pun. Tapi kalau ditanya apa bahayanya merokok, dia bisa nyebutkan lebih dari 5. Tapi dia lakukan. Yang mengotori dirinya malah dia terima kan gitu. Nah, nasallallahu salamah. Jadi pada asalnya manusia itu suka dengan kebersihan, suka dengan sesuatu yang bersih dan tidak suka dengan yang kotor. Ini sudah fitrah. Wahiyya hadhil asyrah, dan fitrah yang kedua ini ada 10 disebutkan dalam hadis ini. Wahiyya min mahasini dinil Islam, dan ke-10 fitrah ini adalah termasuk indahnya Islam. Idh hiya kulluha tanzif lil a'dha, karena semuanya berkaitan dengan kebersihan anggota badan. Wa takmilu tanzifun lil a'dha wa takmilun laha, dan untuk menyempurnakan menjadi penampilannya jadi bagus gitu, bersih dan bagus. Nah, wa kadzalika li tatimma sihatuha, ya, dan untuk membuat sehat, sempurna kesehatannya. Wa takun musta'idatan likulli ma yurad minha, ya. Dan dia siap untuk apa? Untuk apa yang diinginkan darinya. Siap untuk musta'iddah likulli ma yuradu, apa yang diinginkan darinya. Ini dia siap untuk menerima 10 ini gitulah. Hatinya siap untuk menerima 10 ini. Yang pertama tadi, kalau di sini yang pertama itu sebetulnya apa tadi? Menyerapikan kumis, tapi dalam penjelasannya yang dijelaskan pertama ammal madmadah wal istinsyaq. Adapun madmadah dan istinsyak, fa innahuma masyru'an fi taharatil hadatsil asghar wal akbar bil ittifaq. Adapun berkumur-kumur dan menghirup air dengan hidung yang disebut dengan apa tadi? Istinsyak. Ini kedua-duanya adalah perkara yang disyariatkan dalam mensucikan hadas kecil maupun besar. Jadi mandi ya jangan lupa wudu sebaiknya, karena di antara cara untuk mensucikan dari hadas besar adalah dengan bermadmadah dan beristinsyak, ya, supaya ini tidak ditinggalkan, maka kita berwudu dulu sebelum mandi. Kalau mandinya mandi besar, mandi junub, ya, sehingga keluar air mani, misalnya mimpi keluar air mani, ini namanya hadasnya hadas besar. Ini nggak bisa dengan berwudu, harus dengan mandi. Asalnya mengalirkan air ke seluruh badan, itu sudah mandi. Tapi ada satu hal lagi yang dimasukkan ke dalam bagian dari mandi, itu adalah madmadah dan istinsyak. Jadi mandinya itu ada berkumurnya, dan mandinya ada memasukkan air ke hidung. Itu mandinya begitu. Makanya supaya ada berkumur dan ada istinsyak, sebelum mandi berwudu dulu. Berwudu seperti mau sholat, baru kemudian mandi. Siramkan air ke kepala, ya, 3 kali, dan sebelumnya telah basahi kepalanya dengan disela-sela dengan jari, ambil air disela-sela dengan jari gini supaya masuk airnya ke akar-akar rambut. Nah, kemudian setelah itu baru disiram dengan air 3 kali. Setelah itu baru ambil air lagi untuk sebelah kanannya 3 kali, sebelah kirinya 3 kali, dan seluruh sela-sela tangan, kaki, semuanya terkena air. Dan di sini harus ada madmadah dan harus ada istinsyak sebagaimana ketika wudu. Ketika wudu harus ada madmadah dan harus ada istinsyak. Ini sesuatu yang disyariatkan secara sepakat para ulama bahwa itu disyariatkan, ya.
Ya. Tapi bagaimana kalau tidak dilakukan? Wallahu alam. Apakah sah atau tidak? Yang jelas disyariatkan. Ketika berwudu disyariatkan. Karena ini bagian dari wajah. Bagian dari wajah adalah mulut dan hidung. Maka jangan tinggalkan berkumur-kumur dan istinsyak. Ya, kalau ini bagian dari wajah, sementara mencuci wajah adalah wajib rukun ya, rukunnya wudu, fardunya wudu, maka kalau tidak dilakukan ya wudunya bisa tidak sah. Ya, maka berkumur-kumur istinsyak ya. Ini jangan ditinggalkan. Ya. Ya, syukur-syukur bisa betul-betul bersungguh-sungguh menghirupnya. Ya. Tapi ya semampunya, tidak harus terus ngambil air yang banyak dimasukkan ke hidung, nggak harus. Nanti malah pusing kepalanya karena tidak terbiasa. Ya tidak sampai ke situlah, tapi bersungguh-sungguh ada yang dihirup. Ya. Bersungguh-sungguh dalam menghirup dan memasukkan air menghirup air dengan hidungnya. Taib. Kemudian wahuma fardhon fihima min tadhiril fam wal anfi wat tandzifihima. Dan di dalam madmadhah dan istinsyak itu, di dalam berkumur dan istinsyak, di situ ada membersihkan mulut dan hidung. Nah, li'annal fam wal anfa li'annal fama wal anfa yatawaradu alaihima katsirun minal awsakh wal abkharah wa nahwihima. Kenapa kok dibersihkan? Kenapa kok disyariatkan untuk berkumur-kumur dan beristinsyak? Kenapa? Ya, karena secara umum masuk ke dalam mulut kita dan masuk melalui hidung kita banyak hal, ya, terhirup debu, ya, mungkin malah yang lainnya juga. Nah, terhirup masuk. Ya, apalagi pada waktu saat kemarin corona. Makanya sampai disuruh pakai masker karena sangat mungkin masuk kotoran. Sehingga subhanallah, membersihkan hidung dan mulut ini sangat sesuai dengan kebersihan, ya. Wa huwa muttar ila dzalika wa iza latihi, maka di situ butuh kepada membersihkan, ya, kotoran, butuh kepada madmadhah dan istinsyak, dan butuh kepada membersihkan apa yang masuk ke dalam hidung dan mulut. Kemudian berikutnya wa kadzalika siwak. Siwak juga fitrah. Kenapa? Karena terkait dengan kebersihan. Kebersihan yutahhirul fam, kebersihan mulut. Fahuwa matharatun lil fam wa mardhatun lirrabb. Maka dikatakan oleh Nabi SAW bahwa siwak itu mensucikan mulut dan membuat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Walidzalika yusra' kullu waqtin wa yata'akkad 'inda al-wudu' was-shalah wal intibah minan naum wa taghayyuril fammi was-sufratil asnani wa nahwiha. Ya, oleh karena itu disyariatkan bersiwak terutama ketika Ketika mau wudu, ketika mau sholat, ketika bangun dari tidur, itu membersihkan mulut. Itu bagian dari ajaran kita. Tapi nggak ada mungkin yang di sakunya kita sekarang siwak, ya. Siwak sekarang alhamdulillah bisa didapatkan, ya, cuma kita jarang. Ini termasuk sunnah yang ditinggalkan, kelihatannya. Sunnah yang banyak ditinggalkan. Ya. Nah, ini ketika mau wudu, ketika sedang wudu, atau ketika mau sholat, bersiwak dulu. Ketika bangun dari tidur, ketika bau mulut, karena banyak diam misalnya, dan ketika giginya kuning, giginya kotor, bersiwak. Ya kalau nggak punya siwak, ya paling nggak sikat gigi lah. Nah, gitu. Paling nggak sikat gigi. Wa amma qasus syarib au haquhu au haffuhu hatta tabdu syafah. Adapun fitrah berupa merapikan kumis, menipiskan kumis sampai kelihatan mulutnya, bibirnya, jadi nggak ketutup sama
kumisnya. Nah, kumisnya nutup ke mulut, tidak. Dipotong sampai tidak ketutup mulutnya. Kenapa ini fitrah? Ya, karena ini juga berkaitan dengan kebersihan. Falama fi dzalika minan nadhafah wa taharrus apa ini? Yukhriju minal anf. Mimma yakhruju minal anf. Nah, fa inna sya'ra syarib idza tudli 'ala syafah basyara bihi ma yatanawaluhu min ma'kul wal mashrub. Ini kalau dibiarkan kumis memanjang, kira-kira mengganggu apa tidak? Mengganggu makan, ya. Mau makan ya pada nempel di situ. Kan, ya. Tapi aneh ya. Pernah dengar nggak perlombaan panjang-panjangan kumis? Pernah dengar nggak? Pernah dengar? Saya pernah dengar dari guru kami, ada lomba panjang-panjangan kumis. Mana yang mencapai rekor? Ini sudah rusak fitrahnya, lomba yang berkaitan dengan rusaknya fitrah. Bagaimana kemudian sampai kumisnya itu menutup mulut, jadi apa? Jadi juara. Nah, ma'at tashbih li al-khalqah bi wafratihi, ya, menjadi sesuatu yang mengganggu apa, keindahan wajahnya. Wa in istahsanahu man la ya'ba bihi, meskipun di sana ada yang menganggap baik orang yang tidak ngerti kebersihan, ya. Orang yang nggak ngerti kebersihan ya jarang lah, kebanyakan ya tidak suka. Nah, ya. Wa hadza bi khilafil lihyah, dan ini berbeda dengan lihyah, dengan jenggot. Justru jenggot fa inna Allah ja'ala waqaran lirrajul wa jamalan lahu. Allah menjadikan jenggot ini untuk kewibawaan laki-laki. Wah, ini betul-betul laki-laki gitu. Untuk menampakkan keindahan. Di antara fungsinya itu indah. Ya, meskipun sudah tua tapi jenggot masih gagah. Ya, jangan dipotong. Untuk keindahan. Walihada yabqa jamaluhu fi hali kibarihi, sehingga tetap gagah meskipun sudah tua, biwujudi sya'ri lihiyah, dengan adanya jenggotnya. Wa'tabara dzalika biman ya'sir Rasul sallallahu alaihi wasallam fayahlikuha kaifa yabqa wajhu musyawwahan qad dhahabat mahasinuhu. Ya, maka ya bisalah dilihat, dibandingkan dengan orang yang bermaksiat kepada Allah, yang tidak mengikuti Rasul, sehingga apa? Menghilangkan jenggotnya. Ya kalau tidak ada ya tidak ada ya. Tapi yang jadi masalah sudah tumbuh malah dihilangkan. Nah, ini menghilangkan kegagahannya. Menghilangkan kegagahannya. Khususan waktu kibar, terlebih ketika sudah tua gitu. Ya, ketika sudah tua ini nampak masih gagah. Ya, kalau tidak maka hilang kegagahannya, terutama kalau sudah tua. Ya. Ini kalau sudah tua kan kegagahan kan berkurang gitu kan. Apalagi kalau jenggotnya juga dihilangkan, tambah kurang lagi gitu. Nah, fayakunu kal mar'ah al-anjus, sehingga dia seperti perempuan, sama dengan perempuan yang nenek-nenek gitu. Idza wasalat ila hadasin dhahabat sinuha. Kalau sudah sampai pada usia tua akan hilang keindahannya. Walau kanat fi sabbaha min ajmalin nisa. Wanita itu meskipun ketika masih remaja dia adalah wanita yang paling cantik sedesanya, misalnya bunganya desa. Tapi kalau sudah tua, apa cantik terus? Ya tidak. Nah, ya, maka begitu pula laki-laki. Laki-laki harusnya tidak begitu. Laki-laki akan tetap gagah meskipun sudah tua. Iya, kalau ada jenggotnya. Wahada maksus. Nah, ini sesuatu yang disaksikan. Ya. Walakin al-awaid wa taqlid al-a'ma yujibu istihsan al-4 sudah bersih, tambah lagi supaya ganjil. Ganjil. Ya. Tapi ini kalau yang keluar wajar. Kalau yang keluar nggak wajar, ya maaf, sakit perut yang keluar apa? Cair, bukan keras. Ini nggak wajar. Ini mungkin tidak bisa pakai tisu, yaitu pakai air saja. Tapi kalau yang biasa wajar, maka pakai tisu sudah mencukupi.
pakai tisu sudah mencukupi. Meskipun kalau pakai air ya tentu lebih apa? Lebih membersihkan, bukan hanya bersih dari najis tapi juga bersih dari baunya. Karena kalau pakai tisu biasanya udah bersih tapi baunya belum hilang. Tapi dari sisi syariat sudah suci. Karena sudah dibersihkan. Jadi sesuatu yang menjadi bekas dari najis kalau sudah dibersihkan dengan sungguh-sungguh meskipun ada bekasnya. Wa lazim wa syart min syuruti taharah. Bahkan ini merupakan sesuatu yang menjadi syarat sahnya wudu. Syarat sahnya wudu adalah membersihkan jalan depan dan jalan belakang kalau buang hajat. Jadi sebelum wudu harus dibersihkan dulu. Jangan sudah buang hajat terus wudu dan belum dibersihkan. Harus dibersihkan dulu baru berwudu. Ya. Amilat an hadil fa'alimta an hadil asya kullaha apa tukammilu zahiral insan wa tutahhiruhu wa tunadhifuhu wa tadfa'u anhu al asya ad-darah wal mustaqbahah wan nadhafatu minal iman. Maka dari sini engkau tahu ya, atau fa'ulimat juga enggak apa-apa, maka diketahuilah. Ya, asal lebih bagus ini. Fa'ulimat, dan diketahuilah anna hadil asya, bahwa ini semuanya tadi 10 tadi itu betul-betul akan membuat dohirnya manusia semakin bagus. Membuat dohirnya manusia semakin bersih dan semakin jauh dari hal-hal yang membuat jeleknya dia. Menjadi sesuatu yang bersih, dipandang bagus, ya. Kumisnya rapi, ya. Jenggotnya menunjukkan dia laki-lakinya, kukunya dipotong, bulu ketiaknya juga dicabut, rambut kemaluannya juga dicukur. Apalagi tadi membersihkan mulut, membersihkan hidung, masya Allah. Ini bagian dari ajaran kita yang menunjukkan indahnya agama Islam. Ya. Ini berbeda dengan agama lain. Agama lain sih mau ke tempat ibadah belum cebok juga nggak apa-apa. Ya, iya. Tapi kalau kita enggak, kita harus dengan kebersihan. Bahkan kalau kita menuju ke tempat kotor, itu kita berlindung dari setan. Kenapa? Karena di situ tempatnya setan. Mau masuk kamar kecil, kita mengucapkan apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan perempuan dan setan laki-laki. Karena akan mengganggu kita, membuat kita jadi badannya terkena najis, membuat kita belum sempat jongkok dengan benar sudah keluar kencingnya. Supaya apa? Kencingnya kemana-mana. Itu salah satu perbuatan apa? Setan yang menginginkan kita supaya tidak hati-hati gitu. Ya, harusnya kita harus hati-hati. Posisi sudah pas, sudah mau siap untuk kencing baru kencing. Karena kalau masih posisi belum jongkok beneran sudah kencing, ya sangat mungkin akan apa? Kecipretan, dan itu yang diinginkan oleh setan. Nanti kalau sudah kita bersihkan, kita jadi ragu-ragu juga. Nah, itu yang diinginkan setan. Setan ingin kita ragu-ragu. Ya. Ini juga menunjukkan bahwa tempat-tempat kotor itu tempatnya setan. Berbeda dengan masjid. Masjid itu tempatnya malah malaikat. Ya, sehingga ya kita lebih suka di masjid daripada di kamar kecil. Jangan lama-lama di kamar kecil. Lu selesai ya langsung keluar aja. Nah, itu tempatnya setan, yang setan menginginkan kejelekan kepada kita. Ya. Jadi agama kita agama yang sangat menekankan kebersihan dan keindahan. Maka ini hendaknya ada pada diri kita
Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang selalu membersihkan dirinya, badannya, mensucikan dari hadas besar dan hadas kecil, dan juga hal-hal yang mengotori badannya. Wallahu taala a'lam bishawab. Kita cukupkan pelajaran malam hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya.